Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, nama saya Joko dari Banyumas. Saya kesini mencari saya sejati, Mas. Karena saya bukan orang baik, Mbak. Maaf Mbak, cerita sedikit ya Mbak. Saya SD kelas 6 sudah mengenal alkohol. Terus SMP mengenal obat-obatan. Ini belum lama Mbak, sekitar 7 bulan, 8 bulan saya meninggalkan itu. Saya mulai bingung Mbak. Akhir-akhir saya mau berhenti itu Mbak. Yang namanya orang mabok, orang ngoplo itu ya, yang dicari kan ngoplonya Mbak. Itu akhir-akhir itu saya merasa gak nyaman Mbak. Jadi lagi minum itu ternyata Gusti Allah. Terus itu asli Mbak, saya nggak mengada-ngada. Jadi ingatnya dosa, ingatnya kematian, kan jadi gak nyaman Mbak. Kayak gitu, yang dicari ngefly tapi malah takut gak nyaman. Terus saya berusaha meninggalkan itu ya Mbak. Selama 1 bulan ternyata barang apa itu peninggalan itu semua ternyata banyak yang gak suka sama saya Mbak. Gak sukanya masalahnya selama itu saya kan gak sadar apa yang saya perbuat, karena itu terpengaruh pada barang terlarang. Jadi saya mau terjun lagi rasanya sudah gak nyaman karena takut dosa, teringat Gusti Allah. Jadi bingung Mbak. Terus saya iseng-iseng buka YouTube. Itu kok ada di YouTube itu ada itu lah pengajian Canun gitu ya. Terus saya buka iseng-iseng, apa sih inilah. Terus kok masuk gitu Mbak. Sapit mana nih? Intinya 5 saya bulan udah. itu Mbak. Adine sampai 5 bulan di perut. Itu beneran Mbak. Agak lupa Mbak karena terpengaruh itu obat-obatan udah lama sih. Iya Mbak. Kalau kepingin paham Mbak kasus jenengan tentang kehidupannya sejati, sesudah paham saya ingin menjalani dengan baik dan benar Mbak. Terus yang terakhir saya minta doa yang ikhlas dari jenengan Mbak. Gue bakal kulo mengaji. Keawaman pikiran kita, dia itu mabuk aja sama Allah dipergoyim. Apalagi kalau Anda melakukan yang sebaliknya, maka Allah suruh, maka Anda sama Allah tidak akan bisa. Jadi pada suatu hari Pak Muzamil, Rasulullah itu jagungan ruang 5 6 sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sama Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah itu iseng-iseng tanya, telur-telur ning dunya iki kowe seneng apa? Aku nyeluk telur sing paling kok senengin ning dunya iki. Terus Abu Bakar menjawab, yang saya senangi di dunia ada 3, kata Abu Bakar. 1, kongko-kongko sama panjenengan, jadi ngobrol bareng ada Rasulullah, terus memandang wajah panjenengan kalau sepeda pagi. Bojone jeroro nih. Terus nomor 2, aku kepingin memberikan harta saya berapa saja untuk perjuangan panjenengan, kata Abu Bakar. Kalau Umar jawabannya kan terus takoni kabeh. Umar jawabannya kalau tidak salah, saya ingin membela kebenaran meskipun tidak dipuji orang. Kemudian saya ingin melawan kemungkaran meskipun harus terang-terangan dan dibenci orang. Pokoknya masing-masing sahabat menjawab, tapi yang paling menarik adalah jawaban Abu Dzar Al-Ghifari, Pak Muzamil. Saya senang 3 hal dalam kehidupan. 1, lapar. 2, sakit. Nomor 3, mati. Itu yang paling disukai oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Terus takoni karo kanjeng, lha ngopo kok kowe seneng telu kuwi? Sahabat rendah, kalau lapar saya menjadi ingat kelemahan saya dan saya menjadi sangat
bisa sangat dekat dengan Allah. Dan saya suka mati karena mati adalah jalan utama untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kan itu sebenarnya. Nah, Anda tadi nggak pakai suka narkoba aja Anda sama Allah ditemui, coba kan jasad Anda wis ngebil ditemani Gusti Allah, ngebil malah kelingan Gusti Allah. Apik banget iki, apik banget iki. Astagfirullahaladzim. Nek cara jasa kan yang ngebil terus ben ketemu Gusti Allah terus. Jadi dulu saya punya teman di teater. Kita dulu pernah mementaskan judul satu teater agak besar namanya Geger Wong Oyak Macan. Itu untuk memperingatkan masyarakat Jogja bahwa akan ada pembunuhan para preman yang saya sudah tahu jumlahnya sebanyak 89 orang. Dan itu kita pentaskan beberapa hari sebelum pembunuhan pertama dilakukan. Tapi kedisian pembunuhannya sudah berhasil dilakukan karena salah satu preman ini nyolong motore denim. Udah tahu ya, alasan Ada pakai sunat nilai. ya. Sunat. Rumah ya wis nyolong malah. Nah, dalam drama itu kita pentaskan di Jogja, Surabaya, dan Malang. Nah, ada Ada. waktu itu kan zaman Pak Harto, jadi ada yang menjadi Pak Harto namanya Sang Prabu Haryo Semangkin. Karena Pak Harto kan terkenalnya ngomongan semangkin lama semakin lama. Terus pemain Pak Harto waktu itu namanya teman kita namanya Simon. Dan salah satu pemain yang lain namanya Jemek yang Anda sudah kenal ya, Jemek Sumbati yang terkenal di internet. Nah, pada gue nek main teater iki ngono ndasmu, dadi mesti nek hari kedua mesti wis mulai kerengan, mulai uring-uringan. Wisata buku Nah, tangguh. kontrol Simon sama Jemek ini di Surabaya kerengan sampai ora wawu apa ya, ora sampai jutaan, terus pokoknya musuhan polis. Nah, saya sebagai sesepuh kan Oh, datang Jakarta. belum punya cara bagaimana mendamaikan. Memang kedua-duanya tidak salah karena memang sama-sama capek, maka semua proses berjalan itu begitu rupa capeknya sehingga pada waktu tertentu nanti akan mudah marah dan mudah bentrok, mudah kerengan. Terus dari Surabaya kita pindah ke Malang. Ternyata Allah itu ya kayak orang kue biasa wong sembahyang ketemu Allah, kue ora ngebil ketemu Allah, enak tuh kue, enak banget ya. Nah, di Malang itu ada tempat pelacuran namanya Kalisari. Sing arek Malang mesti tuh ya sampai zaman biyen Mas Kalisari. Nah, Ades. ketemulah mereka di tempat pelacuran Kalisari itu. Melaku terus duk belum berdamailah mereka. Ades. Kalau pakai ilmu linear, barang siapa bertengkar untuk bisa berdamai kembali, carilah tempat pelacuran. Jadi seluruh kita diakrab kayak Bali, sama semua loro kayak gitu kan. Akhirnya mereka berdamai. Jadi Allah itu memberi hidayah. Inna kala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sampai Inna kala tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa berdaya orang yang engkau cintai. Gedongan ya, Ben. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki. jadi ada orang yang seneng sholat tapi kelingan Kalisari terus ya ono. Aku iki malah kuali ngebil malah kelingan Gusti Allah, apik banget tapi. Jadi Anda tinggal bersyukur, jadi Anda sangat disayang Allah. Bahkan Allah tidak mempersyaratkan ibadah untuk memenuhi Anda. Jadi Anda ini kalian harus bebas Anda sebanyak-banyak rasa syukur. Alhamdulillah tingkatkan setiap sholat belum 33 kali. Lebih coba obat-obatan loh. Maksudnya body colgin, putrek. Aku ya obat-obatan di colgin, panadol gitu. Wah, narkoba malah kelingan Gusti Allah berarti itu
pokoknya apa lho orang nuwun dan kebuki banyak-banyak membuat sesuatu yang orang matur nuwun ke Anda. Itu Mas ya. Gua meneng-meneng kowe nang tonggomu Pak enten sing diumbah betul lomba iki ya. Saremu wis. Ini buku buat terus sapu keren iki. buku Kalau sapunan iki ngono ya. Sakaremu lah. Ning ojo njur iki bojone pun diarep. Jadi kalau logikanya Pak Mas Jamil, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah dan perbanyaklah perbuatan yang membuat orang berterima kasih kepada Anda. Kira-kira seperti itu Mas. Itu cahaya sejati itu. Cahaya sejati adalah pancaran cahaya yang terpuji dan yang memuji adalah Allah sendiri. Jadi kalau Anda berbuat hal yang membuat orang terima kasih kepada Anda, merasa Anda berjasa dan berhutang budi kepada Anda, itulah sebaik-baiknya cahaya. Karena cahaya itu kan dia juga benda, dia juga simbol. Namanya delok cahaya dari cahaya saya. Itu cahaya Mas. Jadi cahaya itu bisa simbolik, bisa juga benar-benar cahaya. Jadi mulai uang nek raine senengkan sumringah, berarti sumringah itu artinya memancarkan cahaya dari Mas cahaya, kira-kira gitu ya. Assalamualaikum, selamat datang di Bawah Lima ya. Berikut ini hanya sekedar ulasan atau pointer untuk pembelajaran bersama, untuk belajar menggarisbawahi atau merangkum poin-poin, untuk belajar memasuki pintu-pintu yang sudah Mbak Nun bukakan, dan untuk sedikit belajar mengembangkannya, atau angkat saja di setiap akhiran video Bawah Lima ya ini hanya sekedar untuk menyapa saja. Oke dulur-dulur, mari kita mulai ulasannya. Ulasan yang pertama, pada kutipan video Sinau Bareng kali ini, kita akan belajar kepada seorang penanya dalam acara Sinau Bareng Mucopat Syafaat. Jadi di awal, penanya mengungkapkan alasannya kenapa dia ke acara Mayahan. Dan alasannya adalah dia ingin mencari cahaya sejati. Karena menurut dia bukanlah orang baik, sehingga merasa perlu untuk mencari cahaya sejati. Selanjutnya, si penanya sedikit bercerita untuk mengungkapkan alasan kenapa dia menyebut dirinya bukanlah orang baik. Intinya, yang si penanya ungkapkan adalah dia sejak kecil sudah banyak melakukan hal-hal yang telah Tuhan larang, seperti minuman, obat-obatan, dan sejenisnya. Namun belum lama ini dia sudah berhenti dari itu semua, sebab dia merasa tidak nyaman. Oleh karena akhir-akhir ini saat dia melakukan keburukan, dia selalu teringat Tuhan dan kematian, sehingga itu sangat membuatnya merasa tidak nyaman saat melakukan keburukan. Dan akhirnya dia pun memilih untuk berhenti melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut. Setelah si penanya sedikit mengemukakannya, kemudian dia menanyakan inti dari apa yang ingin dia tanyakan kepada Mbah Nun. Yang intinya adalah dia ingin paham sebagaimana Mbah Nun tentang kehidupan yang sejati. Selanjutnya, sesudah paham, dia ingin menjalaninya dengan baik dan benar. Kemudian, setelah si penanya bertanya demikian, si penanya meminta doa yang ikhlas dari Mbah Nun untuk bekal dia melangkah ke depannya. Oke dulur-dulur, dan berikut ini kurang lebih jawaban yang Mbah Nun tawarkan kepada si penanya sebatas yang dapat saya tangkap. Di awal, sebelum Mbah Nun menjawab, beliau sedikit merespon dari apa yang sudah penanya ungkapkan
real Cuma ya, alasannya berapa kenapa menit dia doang. bukanlah orang baik. Mbak Nun ngendiko bahwa menurut keawaman pikiran kita, dia melakukan hal yang Allah larang saja sama Allah dipergoki. Apalagi jika dia melakukan yang sebaliknya, yang memang Allah suruh, maka dia sama Allah tidak akan pernah terpisah. Pointer selanjutnya, Mbak Nun meneruskan jawabannya dengan menceritakan kisah Rasul dan para sahabat. Jadi, pada suatu ketika, saat Rasulullah sedang duduk bersama dengan para sahabatnya, Rasulullah bertanya, "Saudara-saudaraku, di dunia ini apa yang kalian sukai? Aku minta 3 saja, sebutkan apa yang paling kalian senangi di dunia ini." Indah sekali. Kemudian Abu Bakar menjawab, "Yang pertama, paling saya sukai adalah duduk bersama-sama dan engkau ya Rasulullah berada di tengah-tengah kami mengobrol seperti saat ini. Kemudian sembari memandangi wajah engkau ya Rasulullah. Selanjutnya, yang ketiga yang paling saya senangi di dunia ini adalah memberikan harta saya untuk perjuangan Anda ya Rasulullah." Selanjutnya adalah jawaban dari Umar bin Khattab. "Yang pertama ya Rasulullah, yang saya sukai di dunia ini adalah saya ingin membela kebenaran meskipun tidak dipuji orang. Kemudian yang kedua, saya ingin melawan kemungkaran meskipun terang-terangan dan dibenci orang." Ampun, Bet. Singkat cerita, intinya para sahabat memberikan jawabannya masing-masing. Akan tetapi, menurut Mbak Nun, jawaban yang paling menarik adalah jawaban dari Abu Dzar Al-Ghifari. Kurang lebih begini jawaban dari Abu Dzar Al-Ghifari. "Wahai Rasulullah, yang paling saya sukai di dunia ini yang pertama adalah lapar, kedua sakit, dan yang ketiga adalah kematian." Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa kamu menyukai 3 hal itu?" Abu Dzar menjawab, "Jika saya lapar, saya menjadi ingat kelemahan saya, sehingga saya menjadi sangat pasrah kepada Allah untuk segala macam keperluan saya. Selanjutnya, kenapa saya suka sakit? Karena dengan sakit saya bisa sangat dekat dengan Allah. Dan kenapa saya suka kematian? Karena kematian adalah jalan utama bagi saya untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sampai di sini, selanjutnya Mbah Nun menarik garis lurus dari cerita para sahabat ini kepada apa yang sudah si penanya ceritakan, bahwa Anda melakukan keburukan saja sama Allah ditemui, kan dahsyat itu. Kemudian Mbah Nun melanjutkan jawabannya dengan memberikan contoh yang lainnya. Jadi, dulu Mbah Nun pernah mengadakan teater agak besar dan dipentaskan di berbagai macam kota yang berjudul Geger Wong Moyak Macan kala zaman Soeharto. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih artinya ribut-ribut orang mengejar macan. Singkat cerita, Mbah Nun ngendiko, "Jadi, orang berteater itu cukup menguras tenaga dan pikiran, sehingga kadang sering terjadi gesekan di dalamnya. Mungkin karena orang berteater itu aktif alias ada pergerakan di dalamnya, sehingga wajar jika ada pergesekan karena memang adanya aktivitas atau pergerakan di dalam teater. Jadi, suatu ketika ada 2 orang anggota teater yang bergesekan. Artinya ada pertikaian di antara mereka yang membuat keduanya menjadi saling bermusuhan dan bahkan saling tidak menyapa di antara keduanya. Kemudian Mbah Nun pun ngendiko, walau saat itu beliau salah satu seniornya, akan tetapi tidak bisa mendamaikan mereka. Karena memang keduanya tidak salah, mereka demikian karena mereka lelah, sehingga menjadi sensitif dan menjadi mudah marah. Dan terjadilah gesekan yang disebabkan oleh hal-hal kecil seperti perbedaan pendapat dan lain-lain. Sehingga akhirnya mereka tidak saling menyapa. Namun, karena memang seniman itu sportif, jadi pertunjukan teater tetap berlangsung bahkan di berbagai macam kota. Singkat cerita, saat akan mementaskan teater itu di kota Malang, suatu ketika tanpa sengaja mereka berdua berpapasan di tempat lokalisasi. Dan disitulah mereka mulai saling sapa dan akrab kembali setelah cukup lama tidak saling tegur dan bermusuhan. Nah, dengan cerita ini
lurus kepada yang si penanya itu alami. Kurang lebih begini. Jadi kadang Allah itu memang seperti yang kamu alami seperti itu. Artinya saat pada umumnya orang bertemu Allah dengan sholat atau kebaikan, Anda malah bertemu Allah saat melakukan keburukan, alias Anda berbuat buruk saja ditemui Allah. Berarti itu Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan tidak ada rumusnya siapa yang dikehendaki oleh Allah. Pointer selanjutnya adalah dari semua cerita atau perumpamaan yang sudah Banu ceritakan itu, kemudian beliau bahas Quran surat Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Kemudian Banu pun menggarisbawahi dengan artikel, jadi sekarang Anda banyak-banyak saja bersyukur. Mungkin saja itu disebabkan oleh tirakat mbah-mbahmu dulu sehingga pancaran cahayanya sampai ke titik Anda. Intinya, saran yang Banu tawarkan kepada penanya adalah agar memperbanyak membaca Alhamdulillah dan perbanyaklah bersyukur dengan cara banyak-banyak membantu orang sehingga orang akan bersyukur kepada Anda. Dulur-dulur, sampai di sini jika kita mencoba untuk memasuki kepada apa yang telah Banu sampaikan, maka marilah kita fokus kepada substansinya dari apa yang Banu ceritakan. Artinya, ambil saja yang baiknya untuk pembelajaran bersama. Misalkan, cerita yang Banu ngetikokan, mungkin itulah kenapa Gusti Allah itu tidak bisa dirumuskan dengan keterbatasan ilmu pengetahuan manusia. Atau, jika dalam bahasa Jawanya itu, Gusti ikutan kino-kiniro. Artinya, tidak bisa kita mengira-ngira Tuhan atau merumuskannya, alias walam yakul lahu kufuwan ahad. Bukankah sudah banyak juga cerita yang sampai kepada kita seperti apa yang sudah Banu ceritakan? Contohnya, ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian, suatu ketika dia bertekad ingin bertobat dan mendatangi seseorang yang dianggapnya soleh untuk membantunya bertaubat. Setelah bertemu dengan orang yang dianggapnya soleh itu, dia pun menceritakan semua dosa-dosanya dan membuat orang soleh itu terheran-heran. Kemudian si pembunuh itu bertanya kepada orang itu, apakah saya masih bisa diampuni Tuhan? Lantas karena orang yang ditanya itu menjawab tidak, maka si pembunuh itu marah. Kemudian dibunuhlah oleh si pembunuh itu hingga genaplah sudah 100 nyawa yang pernah ia bunuh. Namun dia tidak putus harapan akan ampunan dan tetap ingin bertaubat, sehingga dia pun kembali mengembara mencari orang yang dianggapnya soleh untuk membantunya bertaubat. Namun di tengah perjalanan dia meninggal, kemudian dia masuk surga. Atau cerita lain misalnya, seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing, dan masih banyak lagi. Artinya, Allah sama sekali tidak bisa kita rumuskan, karena memang keterbatasan kita yang sangat amat terbatas, sehingga suka rasanya manusia dapat merumuskan Tuhan. Akan tetapi, yang perlu kita ingat adalah bahwa semua contoh atau semua cerita yang Mbah Nun sudah ceritakan itu semua tidak ada rumusnya. Artinya sama sekali tidak bisa jadi landasan atau patokan. Yang penting substansinya adalah bahwa ampunan Allah itu amat sangat luas, sehingga jangan sampai kita pesimis dengan ampunan Allah. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sino bareng Mbah Nun pada video kali ini. Ulasan, pointer atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja, dan semua yang sudah saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Mbak, nama saya Joko dari Banyumas. Saya kesini mencari saya sejati Mbak. Karena saya bukan orang baik. Mau Mbak cerita sedikit ya Mbak. Saya SD kelas 6 sudah mengenal alkohol. Terus SMP mengenal obat-obatan. Ini belum lama Mbak, sekitar 7 bulan, 8 bulan saya meninggalkan itu. Klasik banget. Saya mulai bingung Mbak. Klasik jelas. Akhir-akhir saya mau berhenti itu Mbak. Klasik